Nyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, 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 pujinya. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji oh Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bapa di sorga, terima kasih. Kembali kami menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan atas semua berkat pemeliharaan Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami alami di sepanjang hampir satu hari ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan boleh memanggil kami semua ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga di tengah-tengah keluarga Bapak Roy Rumagit di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara seiman kami yang mungkin juga sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mari Tuhan menyertai perjalanan mereka tiba di tempat ini dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Selamat sore Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, hamba Tuhan yang boleh hadir di rumah kami untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Pertama-tama yang kami akan saksikan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, kami boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu senantiasa menjaga, memelihara baik kami pribadi maupun Memelka dan anak-anak kami beserta keluarga besar kami. Tuhan yang tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang di hadapan Tuhan, menaikkan semua pujian dan penyembahan
Kami mengakui bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa mengenal Engkau di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus yang datang dari surga. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan, tibalah saatnya kami akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Kami sungguh memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan dapat kembali memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan minggu yang lalu di rumah keluarga Bapak Glenn ada ayat hafalan ya. Nah, ini pasti mayoritas lupa kah atau hafal dari mana? 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita ucapkan sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar kasih di antara Allah Tritunggal, dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar kasih Allah kepada manusia berdosa. Ya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat dengan jelas sekali bagaimana kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Nah, bicara tentang kasih Allah kepada manusia berdosa, kita akan melihat ada beberapa poin penting. Ya, ada beberapa kebenaran penting ketika berbicara tentang kasih Allah kepada manusia berdosa. Apa saja itu? Yang pertama, kasih Allah kepada manusia berdosa itu adalah keselamatan kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, kasih Allah kepada orang berdosa, seperti apa kasih Allah kepada orang berdosa itu diwujudkan? Itulah dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi orang berdosa, supaya orang berdosa beroleh keselamatan kekal. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Satu lagi, Roma 5 ayat 8. Mari kita baca Roma 5 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dua ayat ini menunjukkan dengan jelas kepada kita seperti apa kasih Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan orang berdosa. Saya ingin bacakan Roma 5 ayat 8 dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan begini, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup dalam dosa. Nah, ya. Itulah bukti kasih Allah, itulah wujud kasih Allah kepada manusia berdosa. Apa itu? Mengaruniakan, memberikan siapa? Tuhan Yesus. Kasih Allah kepada orang berdosa bukan menyembuhkan sakit penyakit,
bukan bikin mujizat ekonomi menjadi baik, bukan memberikan panjang umur, itu semua hanya sementara, tapi kasih Allah, kasih yang besar yang diberikan Allah kepada orang berdosa, apa itu? Mengutus Tuhan Yesus supaya mati bagi pengampunan dosa kita, sehingga setiap orang berdosa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu bagi kita adalah, kenapa kasih Allah kepada orang berdosa itu hanya ditunjukkan, dinyatakan dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita? Kenapa? Kenapa hanya Tuhan Yesus? Kenapa harus melalui Tuhan Yesus? Bisakah kita sebagai manusia berdosa ini menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa-dosa kita? Entah dengan amal saleh kita, entah dengan perbuatan baik kita, entah dengan rajin ke gereja, rajin melayani, setia memberi persembahan, setia ikut beribadah. Apakah bisa manusia kita menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita dengan cara kita sendiri, sehingga kita tidak butuh Yesus? Ya, bisakah? Nah, untuk kita bisa mendapatkan jawaban ini, maka kita harus kembali Bapak Ibu kepada apa kata Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa sejak manusia pertama, siapa manusia pertama? Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya, semua umat manusia, termasuk Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita semua ini berada dalam dosa. Kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Pernah dengar istilah dosa warisan? Pernah dengar dosa keturunan? Ya. Apa dosa warisan? Apa dosa keturunan? Itulah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Orang kalau kasih warisan harusnya kan apa? Harta, tanah, mobil. Ini yang diwariskan Adam ke kita apa? Dosa. Aduh, kasihan kita ini ya. Kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Ini yang disebut dengan dosa asal. Apa itu dosa asal? Keberadaan kita sebagai orang berdosa karena mewarisi dosa-dosa Adam. Sehingga kita disebut sebagai orang berdosa. Coba kita buka Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, saya ingin membacakan ayat ini di dalam terjemahan sederhana Indonesia untuk kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia di situ dikatakan begini: karena perbuatan satu orang yang tidak taat kepada Allah, yaitu Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Ya, tetapi karena satu orang yang lain, yaitu Yesus yang taat kepada Allah, semua orang diberi kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Ya, jadi inilah dosa turunan itu. Ya, inilah dosa warisan itu. Sehingga Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, oleh karena kita mewarisi dosa Adam, Bapak Ibu, maka kita manusia yang berdosa ini berada di bawah kuasa dosa. Dosa itu menguasai kita. Dosa itu mengendalikan hati, pikiran, dan perbuatan kita, sehingga apa yang terjadi? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, semuanya adalah keinginan-keinginan berdosa dan bukan keinginan-keinginan untuk memuliakan Allah. Karena kita sudah mewarisi dosa Adam, maka hati, pikiran, dan perasaan kita,
Perbuatan kita selalu menginginkan untuk berbuat dosa. Tidak pernah kita menginginkan untuk memuliakan Allah. Kenapa? Dosa menguasai kita. Bukan kita menguasai dosa, tapi dosalah yang menguasai kita. Mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, dan perbuatan kita. Coba kita buka dan baca Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba garis bawahi kalimat, segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan. Ada kata selalu. Selalu artinya apa? Sering. Setiap detik. Senantiasa apa? Membuahkan kejahatan. Ya. Saya akan bacakan dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Di situ dicatat Kejadian 6 ayat 5. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Semua pikiran mereka selalu jahat. Kalau selalu jahat, pernahkah baik? Entah 1 detik, entah 1 menit, entah 2 menit, bisa tidak? Tidak. Selalu jahat, ya. Kemudian terjemahan Alkitab yang lain dikatakan, ketika Tuhan Allah melihat betapa meluasnya kejahatan manusia dan bahwa niat hati dan pikiran mereka selalu cenderung kepada kejahatan. Niat hati, pikiran selalu cenderung kepada kejahatan. Alkitab terjemahan lama menerjemahkan, maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi, dan pada sedia kala segala akar pikiran hatinya jahat semata-mata. Bapak Ibu, semua bagian Alkitab ini menunjukkan bahwa hati, pikiran, dan perbuatan semuanya dikendalikan oleh dosa. Dan karena seluruh keberadaan kita yang berdosa adanya ini dikuasai oleh dosa, maka kita tidak mampu. Kita tidak mau untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan. Kita nggak akan bisa mencintai Tuhan. Kita nggak akan bisa melayani Tuhan. Kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita masih dikuasai oleh dosa. Kenapa? Matius 15 ayat 19. Mari kita baca. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul apa? Memuji Tuhan. Pikiran jahat. Dari dalam hati ada apa? Memuliakan Tuhan. Dari dalam hati, kata Tuhan Yesus, ada apa? Mengampuni sesama? Tidak. Tuhan menunjuk hati yang dikuasai dosa. Di dalam hati itu ada apa? Pikiran jahat. Di dalam hati itu ada apa? Pembunuhan. Pembunuh itu bukan sekedar menumpahkan darah manusia sampai mati. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah masuk membunuh. Wah, lebih dalam lagi hukum Tuhan. Jadi kalau kita benci saudara kita, benci sesama kita, kata Alkitab, kamu seorang pembunuh. Ada pembunuhan, lalu apa lagi? Persinahan. Ya, apalagi percabulan, apalagi pencurian, sumpah palsu, hujat. Nah, oleh karena keberadaan kita berdosa, Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak mampu dan tidak mau untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Allah. Ya, itu sebabnya Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 11b, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12. Ya. Kemudian Roma 3 ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Kita tidak mampu,
Kita tidak sanggup, bukan tidak mampu, bukan tidak sanggup, bahkan tidak mau untuk mengasihi, taat, melayani, melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik kita, Pak Pendeta? Kan tidak selamanya orang itu membunuh. Ada orang yang tidak berzina, ada orang yang tidak mencuri, ada orang yang tidak bersaksi palsu, ada orang yang tekun ke gereja, ada orang yang melayani Tuhan dengan baik. Apakah semua itu tidak jadi jaminan bahwa dia bisa selamat? Ya. Apa kata Alkitab tentang perbuatan baik kita? Apakah perbuatan baik kita bisa menyucikan dosa-dosa kita? Ya. Tadi kita sudah bahas. Karena hati kita sudah dikuasai oleh dosa, maka perbuatan baik kita sekalipun tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Yang layak diganjar dengan keselamatan kita. Kenapa? Karena perbuatan baik kita itu, Bapak Ibu, satu, dilakukan tanpa iman yang benar, dan yang kedua, perbuatan baik kita itu tidak bisa memenuhi standar Allah yang maha sempurna. Yesaya pasal 64 ayat 6. Mari kita baca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Apa kata Alkitab tentang kesalehan manusia berdosa? Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dengan kata lain apa? Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya. Manusia yang hati, pikiran, dan perbuatannya dikuasai oleh dosa jelas tidak mungkin bisa menghasilkan perbuatan yang saleh. Tidak mungkin bisa menghasilkan perbuatan yang kudus, yang benar, dan berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya, bagaimana mungkin Allah yang maha kudus bisa menerima perbuatan baik manusia yang najis itu, yang sudah rusak, cemar oleh karena dosa. Itulah keberadaan kita di hadapan Tuhan, manusia berdosa. Selain kita dikuasai oleh dosa, Bapak Ibu, kita juga harus menanggung hukuman atas keberdosaan kita. Upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus menghukum dosa? Allah harus menghukum dosa. Kenapa? Dosa harus dihukum oleh Allah karena dosa adalah perbuatan yang melawan Allah dan hukum-hukumnya. Dosa itu melawan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan harus hukum. Kenapa dosa harus dihukum oleh Tuhan? Karena Allah itu adil dan kudus. Kalau Bapak Ibu temukan kasus ada orang yang curi harta benda Bapak Ibu sampai habis, lalu orang itu ditangkap, dibawa ke pengadilan, terus hakimnya bilang, pencuri yang sudah mencuri harta Bapak Ibu ini dibebaskan. Apa respon Bapak Ibu terhadap hakim itu? Wah, ini jangan-jangan hakimnya dibayar, disuap, disogok. Ya, hakimnya tidak adil. Siapa yang berbuat kejahatan harus dihukum. Kenapa? Allah itu adil. Allah itu kudus. Allah benci dosa dan harus menghukum dosa. Dia benci dosa dan dia harus menghukum dosa. Coba kita buka Keluaran 34 ayatnya yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Lihat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga Maha Adil, Maha Kudus. Artinya apa? Tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, inilah keadaan kita. Dalam kacamata firman Tuhan, kita adalah orang berdosa. Kita dikuasai oleh dosa.
Kita semua pasti akan menerima hukuman kekal di neraka. Dan celakanya lagi, kita tidak bisa membebaskan diri kita, melepaskan kita dari itu semua, bahkan dengan perbuatan baik kita sekalipun. Mustahil. Mustahil kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa dan murka Allah dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, termasuk perbuatan baik kita. Jadi sangat jelas apa yang diajarkan Alkitab, manusia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa-dosanya. Kalau begitu, bagaimana solusinya supaya manusia bisa selamat dari dosa dan murka Allah? Solusinya adalah manusia membutuhkan satu sosok, satu pribadi yang maha kuasa yang bisa membebaskan manusia dari dosa dan murka Allah. Harus ada satu pribadi yang bisa melepaskan manusia, berkuasa lepaskan manusia dari kuasa dosa dan dari hukuman dosa. Siapa itu? Ya. Tidak lain, tidak bukan adalah Allah sendiri. Ya. Itu sebabnya dalam Kejadian 3 kita sudah melihat di situ kasih Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh manusia? Mencari Allah atau bersembunyi dari Allah? Bersembunyi. Apa yang dilakukan Allah? Mencari manusia berdosa itu atau meninggalkan manusia berdosa itu? Mencari. Apa kata Tuhan? Di manakah engkau, Adam? Ini kasih. Sebejat apapun manusia berdosa, Allah menyatakan kasih-Nya. Dalam kondisi kita yang berdosa demikian jahat dan parah itu, Bapak Ibu, Allah kita berkenan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan apa? Mengutus Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mati bagi dosa-dosa kita, menanggung hukuman dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi dihukum oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kita dibenarkan oleh Allah dan menjadi anak-anak Allah. Memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Luar biasa. Ya. Inilah kasih Tuhan. Kita yang tadinya manusia celaka, tetapi diselamatkan oleh Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Coba kita buka Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menyadari, siapa yang bisa melepaskan aku dari kutuk dan hukuman dosa ini? Tidak ada, tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu lagi, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Jadi inilah kasih Allah kepada kita orang berdosa. Apa itu? Keselamatan kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang tadinya bejat, berdosa, terhilang, tersesat, harus binasa, tapi Tuhan mengasihi kita. Allah berkenan mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua kita sudah diselamatkan? Amin. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Kasih Allah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, kasih Allah berupa keselamatan kekal di dalam dan melalui Tuhan Yesus, itu hanya bisa kita terima melalui iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Sekali lagi, kasih Tuhan itu kita terima. Itulah Kristus yang mati bagi kita sehingga kita selamat. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita terima melalui yang namanya iman. Coba kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat merasakan kasih Tuhan yang menyelamatkan itu bukan karena kita baik.
Jadi kita bisa menerima kasih Allah yang menyelamatkan itu, kita terima itu hanya karena percaya. Percaya kepada Yesus dan bukan karena perbuatan baik kita. Saya supaya dapat kasih Allah, maka saya harus rajin ke gereja. Saya supaya bisa masuk surga, maka saya harus rajin melayani Tuhan. Saya supaya bisa mengalami kasih Allah yang baik itu dalam hidup saya, maka saya harus setia berdoa, saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan, saya harus mengasihi keluarga saya, mengasihi sesama dan seterusnya. Bukan. Ya, bukan karena itu, tetapi hanya karena iman. Pak Pendeta, kalau begitu, kalau ternyata percaya kepada Tuhan Yesus itu diterima hanya karena iman dan bukan perbuatan baik. Kalau begitu, tidak usahlah kita berbuat baik. Bukan karena perbuatan baik. Lalu kalau begitu, apakah orang Kristen boleh berbuat baik? Harus. Tapi perbuatan baik orang Kristen itu bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya saya memperoleh kasih Allah, tetapi karena saya sudah memperoleh kasih. Amin. Amin. Dan yang terakhir, kasih Allah kepada kita bersifat kekal. Kita buka Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 31 ayat 3. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau begitu, cinta Tuhan bisa hilang nggak dalam kehidupan kita yang sudah ditebus? Kasih Tuhan bisa hilang nggak bagi kita yang sudah ditebus? Meskipun kita jatuh dalam dosa, bisa hilang nggak? Tidak. Kenapa? Kita sudah ada di dalam Yesus. Kita sudah jadi ciptaan baru. Maka keselamatan kita yang kita terima karena iman kepada Yesus tidak akan bisa hilang. Tidak akan pernah bisa gagal. Tidak akan pernah bisa berhenti. Tapi kekal selama-lamanya. Itu sebabnya waktu saya tanya, apakah kita yang sudah percaya Yesus pasti masuk surga? Mudah-mudahan lah. Ya. Pasti atau tidak? Pasti. Siapa yang menjamin pasti itu? Saya atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Mari kita baca yang terakhir. Terakhir, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah bisa berubah. Kasih manusia bisa berubah? Bisa. Selalu, Pak ya? Nah, selalu. Sekarang kasih, besok kasih juga, tapi maksudnya kasih tinggal, kasih biar. Ya. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita bisa memahami apa kata Alkitab tentang kasih Allah kepada orang berdosa. Pastikan hari ini Bapak Ibu kita sudah mengalami kasih Allah. Seberdosa apapun Tuhan cari kita. Seberdosa apapun kalau kita datang kepada Yesus, Tuhan pasti mengampuni. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 8. Baca lagi. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu luar biasa mengajar kami hari ini tentang kasih Allah kepada manusia berdosa. Kami orang berdosa yang seharusnya dihukum dan dibinasakan. Tapi Tuhan cari kami. Tuhan selamatkan kami. Dengan mengutus Yesus mati menanggung hukuman dosa kami. Sehingga kami yang harusnya menanggung hukuman masuk api neraka. Semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sehingga kami semua dibebaskan dari hukuman dan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan dalam perjalanan hidup kami yang sudah diselamatkan, mungkin kami juga jatuh bangun dalam dosa-dosa kami. Tapi Tuhan menjamin dan memegang tangan kami, menyediakan pengampunan bagi kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini Tuhan, semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan kekal, ada jaminan kekal, ada pemeliharaan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rumah tangga
di tengah-tengah pekerjaan di perusahaan PT Unggul, maupun juga di tengah-tengah pelayanan di gereja GMI Gloria Baras. Kiranya Tuhan yang terus memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka lakukan. Berkatnya melimpah Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan berkati. Jalan ke kanan ya.